Berarti Bang Faruk ini benar-benar nggak percaya Yesus adalah Bapa kan? Yesus pun nggak percaya loh Pak Pastor. Oh, berarti hanya ada dua golongan kalau di kita Bang. Percaya Yesus adalah Bapa sama tidak percaya Yesus adalah Bapa. Hanya dua golongan Bang. Yang masuk surga itu yang percaya Yesus Bapa. Tapi kan ada golongan lain yang nggak percaya. Hanya dua Bang. Percaya Yesus Bapa dengan tidak percaya Yesus Bapa Bang. Hanya dua golongan. Apakah Advent percaya kalau Yesus itu Tuhan? Abang nanya lagi nanti kalau ketemu mereka. Abang nggak percaya Yesus Bapa kan? Yesus itu Tuhan. Abang Faruk nggak percaya Yesus adalah Bapa kan? Bukan saya yang nggak percaya, Yesus yang nggak percaya. Berarti kan hanya dua golongan. Kita tekan dulu itu tanding ulangnya. Jadi gini, Bang Faruk dan kawan-kawannya, memang banyak orang seperti Edis TV itu kan nggak paham Alkitab. Nah, kalau saya sangat paham di ayat yang Abang Faruk tadi bawa itu kan menjadi kutub di situ katara genomenos, ya, itu bukan berarti menjadi berada dalam kutub atau dikutukin, ya. Jadi itu artinya dia mengambil posisi manusia yang berada dalam kutub. Karena manusia itu melanggar perjanjian, ya. Jadi ada perjanjian itu antara manusia dengan Tuhan. Ini hanya ada dua pihak, nggak ada tiga pihak di situ. Ada Tuhan, ada manusia, terus ada wasitnya, nggak ada. Jadi hanya perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Manusia diangkat menjadi khalifah di bumi. Gitu istilahnya kalau di situ kan. Nah, tapi kalau di dalam kitab Kejadian pasal 2 itu, pasal 1 dan pasal 2 dikatakan berkuasalah. Jadi manusia itu diberikan kekuasaan untuk seluruh bumi. Tetapi ada perjanjiannya. Kamu jangan makan buah yang di tengah itu. Semua buah pohon boleh kau makan. Kalau kau makan itu, pastilah engkau mati. Jadi perjanjian itu kalau dilanggar, akibatnya mati. Nah, istilah katara di situ adalah kutuk, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu artinya kutuk hukuman karena melanggar perjanjian. Ini kan hanya perjanjian hanya antara dua pihak, ya. Jadi kamu cari kan, oh Tuhan Yesus bilang atau di dalam Alkitab nanti Tuhan Yesus akan datang mati gitu, ya. Tidak ada seperti itu. Waktu Tuhan bilang kepada Adam, aku mengadakan, ya kan, permusuhan antara engkau kepada ular itu, ya, dengan perempuan ini, keturunan perempuan itu. Di situ dia bilang aku mengadakan, maka Tuhan mengambil alih persoalan itu. Dia yang akan bermusuhan dengan ular karena si ular ini sudah menipu Adam Hawa sehingga dia jatuh dalam dosa. Nah, tetapi akibat dari pelanggaran hukum itu, dia yang akan menggantikan Adam dan keturunannya untuk mati. Jadi istilah yang diterjemahkan menjadi kutuk di situ, dia yang akan mengambil posisi Adam. Nah, ini dinyatakan dalam perjanjian antara Tuhan dengan Abraham di Kejadian pasal 15. Jadi ada binatang yang dibelah dua, seharusnya dalam perjanjian itu, ya, dua belah pihak itu perjanjian darah namanya. Dua belah pihak antara Tuhan dengan Abraham itu harus berjalan berdua-duanya mengelilingi korban yang dibelah dua itu. Bahwa siapa nanti yang melanggar atau keturunan yang melanggar, dialah yang mati. Tapi ternyata Abraham dibikin Tuhan tidur lelap. Tidur lelap, Tuhan sendiri yang berkeliling mengitari korban itu yang dibelah dua. Nah, di situ artinya dia menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum itu, perjanjian itu, bukan keturunan Abraham yang mati atau Abraham, tetapi dia yang akan mati menggantikan mereka.
Begitu. Nah, di Kejadian pasal 17-nya, perjanjian darah itu diteguhkan dengan sunat. Ya. Nah, dari keturunan Abraham ini nanti, ya, akan datanglah Tuhan. Makanya ketika dia datang, dia disunat, artinya dia menggenapi sudah semua itu. Ya. Nah, yang jadi persoalan bagi kalangan Bang Faruk dan umat Islam, ya, dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum Tuhan, tetapi untuk menyelesaikan kan harus usaha manusia itu sendiri dengan cara berbuat amal. Makanya saya tanya ke Bang Faruk juga harus jawab saya. Terus untuk apa minta ampun dosa kepada Tuhan? Oh, juga amal perbuatan Bang Faruk nanti yang membayar dosanya. Itu jangan lupa dijawab ya. Nah, silakan. Oke, coba langsung saya jawab Pak Pastor ya, biar saya jangan lupa menjawab pertanyaan Bapak kan. Pak Pastor bertanya tadi ya, untuk apa ya kita melakukan gimana tadi, melakukan amal sementara ya, untuk apa kita lakukan dosa sementara perbuatan amal itu juga lah yang akan menghapus dosa kita gitu kan? Untuk apa minta ampun dosa? Ya, sedangkan ampun dosa. Iya, perbuatan amal yang menghapus dosa itu kan? Iya, iya. Jadi itulah luasnya Islam itu tadi Pak Pastor. Islam itu tidak monoton. Jangankan dalam konsep penghapusan dosa atau pengampunan dosa gitu loh. Dalam ritual ibadah kami aja rukun nih, contoh nih luasnya Islam itu tadi. Wudhu ini contoh misalkan, nggak harus dengan air. Kalau nggak punya air bisa tayamum gitu loh, dengan debu dan tanah. Itu luasnya gitu loh. Pengampunan dosa bisa kita lakukan dengan memohon ampun kepada Allah, dan bisa juga kita dapatkan dengan melakukan amal. Tapi konsepnya ya, selama amal dan perbuatan yang kita lakukan ini berdasarkan perintah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dan disampaikan Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ada banyak amalan di dalam Islam itu gitu loh, di mana amalan itu tadi bisa menggugurkan dosa-dosa kita, seperti bersujud dalam sholat gitu loh, seperti apalagi bersedekah, berbakti kepada orang tua dan yang lain-lainnya. Islam itu tidak seperti rel kereta api Pak Pastor, harus berada di jalur ini aja gitu loh, nggak ada jalan lainnya. Islam itu luas dia Pak Pastor, dalam segala hal. Islam itu luas dalam segala hal, dalam hal pengampunan, dalam amal perbuatan, dalam amal soleh gitu loh. Bahkan dalam rukun-rukun di Islam itu luas, nggak harus dengan air, boleh dengan tanah gitu loh, nggak harus dengan ini, boleh dengan itu, sesuai dengan kemampuan masing-masing begitu loh Pak Pastor. Cuman gini Pak Pastor ya, kan tadi saya bertanya kepada Pak Pastor nih gitu loh, atas kehendak siapa nih Yesus itu terkutuk gitu loh. Tadi Pak Pastor, saya catat nih jawaban dari Pak Pastor nih ya, pelan-pelan gitu teman-teman ya. Yesuslah yang mengambil kutuk manusia yang diarahkan pada manusia, diambil kepada diri Yesus kan gitu. Tadinya manusia yang terkutuk, lalu kutuk itu diambil oleh Yesus. Lalu muncul pertanyaan ya Pak Pastor tadi, atas kehendak siapa Yesus itu melakukan hal itu? Kenapa saya tanyakan atas kehendak siapa? Yang pertama, yang berkata dalam Galatia 3:13 itu adalah Paulus, bukan Yesus. Gitu loh. Karena apa? Ketika Paulus menuliskan surat Galatia 3:13, Yesusnya sudah tidak ada lagi di atas bumi ini. Bahkan sesaat sebelum dia tidak ada lagi di atas bumi ini, dia menyatakan gitu loh, tentang hati-hati terhadap si penyesat. Gak usah kesana lagi, kita nanti melebar. Kenapa saya tanyakan kepada Pak Pastor atas kehendak siapa ini? Karena dalam Yohanes 5:30 Yesus itu berkata, aku berbuat tidak atas kehendakku sendiri. Nih kan Yohanes 5:30 itu kata Yesus ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar,
dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, kata Yesus. Berarti ketika Paulus menyatakan Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, itu tidak atas, andaikan pun itu benar, itu tidak atas kehendaknya Yesus, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Nih, Yohanes 5:37. Yang mengutus Yesus, Yohanes 5:37. Nih, Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:30, kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus Yesus, kan gitu. Sementara saya sudah bacakan tadi dalam Matius 5:3-17, Yohanes 3 nomor 16, kita tidak temukan narasi di dalam Bible di mana Bapa berkehendak menjadikan Yesus mati terkutuk. Di mana Bapak berkehendak menebus kalian atau menebus orang-orang Galatia dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya tidak temukan itu, Pak Pastor. Narasi dari Bapak di dalam Bible itu mengatakan begitu, gitu loh, menginginkan Yesus itu jadi tebusan bagi kutuk hukum Taurat. Maka muncul pertanyaan, jika Bapak tidak berkehendak, lantas atas kehendak siapa ini? Yesus menebus dari kutuk hukum Taurat atas kehendak siapa, Pak Pastor? Silakan, Pak Pastor. Oke, coba kita itukan dulu. Ini tunggu dulu teman-teman, ini kami PK kayak mana nih Pak Pastor, poinnya macam nomor rumah, nomor 30. No problem, nggak masalah. Macam nomor sepatu 30, nomor sepatu apa nomor rumah 122. Pak Pastor berapa? Penontonnya berapa Pak Pastor? Penontonnya berapa? 392. Serius? Iya. Penontonnya? Jadi waktu aku debat dengan siapa ini, Romo Cafe ya, ada Romo itu, Romo Cafe, aku bilang jangan kasih koin ya. Nah, karena dia bilang kalau politik Protestan itu suka ngasih koin, makanya nggak terlalu masalah. Bukan koinnya, nggak kasih koin juga nggak masalah. Enggak, ya. Bukan, Pak Pastor salah paham. Pak Pastor salah paham. Iya, memang saya hanya ngasih tahu, saya hanya ngasih ingat teman-teman, pasti mereka ingat itu. Bukan, mereka ingat Pastor, pesan saya itu. Salah paham. Yang saya maksud ini bukan koinnya, Pak Pastor, tapi tap-tap layarnya. Kalau kayak gini tap-tap layar kita rungkat kita dua. Banyak ini tap-tap layar teman-teman. Ini tap-tap layar terus di sini kalau di abang. Tap-tap layarnya 30 itu. Masa itu enggak, itu koin kan 30. Bukan Pak Pastor, itu tap-tap layar. Itu cuma 10 orang yang tap-tap layar. Satu orang tap-tap layar nilainya 3. Tap-tap layar teman-teman ya, ada 455 tap-tap layar ya. Ini Pak Pastor, ini kalau terus kayak gini kita dua yang rungkat. Enggak juga, kemarin dengan Nander enggak kok. Iya, santai gini, aja, Pastor, lanjut. tap layar itu penting, gini loh. Tap-tap layar itu penting. Udah lah. Oke, itu udah tap-tap layar, tap-tap layar sebanyak-banyaknya teman-teman. Masa penonton tap-tap layarnya di sini udah 8.000 lebih. Oh, tap-tap layar 8.000 lebih. Pak Pastor gini, Pak Pastor, bentar Pak Pastor ya. Kalau kita PK, tap-tap layar itu ketahuan Pak Pastor. Siapapun yang tap-tap layar. Jadi kayak ini Pak Pastor poinnya 30 kan? Berarti yang tap-tap layar itu 10 orang. Karena satu orang nilainya 3. Sementara penonton 400 sama kayak aku. Penontonku 400, tap-tap layar itu 122. Berarti paling tap-tap layar ini 20 orang. Nggak masalah lah itu. Ya udah, kalau nggak percaya lanjutlah kalau Pak Pastor bilang nggak masalah. Nggak masalah itu. Ya silakan. Tap-tap layar itu penting teman-teman. Jadi ke ini ya, ke distract saya itu. Ya, atas kehendak siapa ya itu tadi ya, Bang Faruk ya? Iya. Atas kehendak siapa? Terus apa lagi tadi ya? Oke. Atas kehendak siapa? Saya putar layar dulu ya, biar biar jelas nih. Atas kehendak Tuhan Yesus. Dan kalau kami itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa itu. Tadi abang bawakan Yohanes 5 ayat 30 kan? Ya, saya udah jelaskan ya, bahwa kalau di kami, bahwa manusia bisa selamat itu
bukan karena dia berbuat amal, ya. Jadi amal itu, perbuatan baik itu bukan untuk menyelamatkan, tapi itulah barang bukti seseorang itu sudah bertobat. Jadi kalau kelakuannya masih buruk, artinya dia belum bertobat. Itu intinya. Jadi bukti seseorang bertobat itu adalah dia menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sekarang kita lihat ya, Yohanes 5 ayat 30. Ya, kenapa saya bilang Tuhan Yesus mengambil kutuk itu atas kehendaknya sendiri? Ya, kita perhatikan ya. Yohanes 5 ayat 30 yang Abang Faruk bawah itu. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sampai di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai hakim yang adil. Ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini yang menjadi pokok persoalannya Bang Faruk kan. Itu ada yang mengutus Dia, Bapa. Iya, jadi di sini memang Tuhan Yesus mengatakan atas kehendak Dia yang mengutus aku, Bapa. Nah, kita selesaikan dulu mengenai hakim yang adil. Nah, mengenai dalil hakim yang adil itu di dalam Yakobus 4 ayat 12, ini dia. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Pembuat hukum dan hakimnya, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Ini Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi hakim itu berkuasa menyelamatkan dan membinasakan, tetapi dia juga pembuat hukum. Jadi hanya ada satu. Ya. Nah, kalau tadi di Tuhan Yesus bilang bahwa Dia tidak dapat berbuat apa-apa sebagai hakim yang adil dari dirinya sendiri, tetapi Dia melakukan kehendak Dia yang mengutus. Nah, di situ adalah Bapa Dia yang mengutus kan? Ya, memang seorang hakim yang adil itu tidak akan menghakimi menurut kehendaknya, suka-sukanya, alasan saudara, alasan apa, tetapi berdasarkan hukum. Hukum itu sudah diberikan kepada Musa dan para nabi, sudah ditulis itu perjanjian lama. Semua hukum sudah ditulis di situ. Nah, jelas tadi dikatakan pembuat hukum dan hakim itu hanya ada satu. Nah, ketika Tuhan Yesus menjelaskan di sini ya, di Yohanes 10 ayat 30, ya, nih, Dia mengunci pertanyaan Bang Faruk itu. Nih, aku dan Bapa adalah satu. Jadi sebenarnya Dia adalah Bapa itu, cuma lawan bicaranya, yaitu orang Yahudi, tidak mempercayai bahwa Dialah pembuat hukum yang memberikan hukum-hukum itu kepada Musa. Ya, tetapi penegasan bahwa Dia adalah hakim yang adil itu udah jelas. Kemudian dikunci di Yakobus 4 ayat 12 tadi, pembuat hukum ya udah pasti hakim yang adil. Dan Dia berkuasa menyelamatkan. Yang berkuasa menyelamatkan kan hanya Yesus, juru selamat. Ya, nah makanya tadi saya tanya Bang Faruk, ya, kalau memang amal itu bisa menghapus dosa, untuk apa minta ampun sama Tuhan? Toh amal sendiri bisa menghapus dosa, ya kan? Dan kalau misalnya minta ampun sama Tuhan, benar nggak dihapus? Karena nanti amal dengan perbuatan kan ditimbang juga mana yang lebih berat. Kalau sudah dihapus semua, ngapain? Jadi artinya dihapus itu apa benar-benar dihapus, nggak ada ditimbang lagi dong harusnya nanti. Jadi kedua dalil itu bertentangan loh Bang Faruk. Coba diperjelas loh itu. Silakan. Ya, izin tadi Pak Pastor nggak ada kasih dalil ya. Ketika Pak Pastor narasikan, kedua dalil itu bertentangan. Satu pun Pak Pastor tadi tidak memberikan dalil. Ini Yohanes 10 ayat 30. Oh, dalil Bible, gue pikir Quran. Bukan. Iya, jadi saya bertanya, jadi seolah-olah bertentangan. Penjelasan Bang Faruk itu belum masih bertentangan kulihat gitu loh maksudnya. Ya, diterima ya.
Oh ya, oke. Ya, tadi di awal sudah kita jelaskan teman-teman ya, apalagi dalam surah An-Nasr, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat gitu loh. Jika memang minta ampun saja sudah diampuni, ngapain lagi kita beramal, kan gitu. Bedakan antara ampunan dengan amal. Surga di dalam Islam itu bertingkat-tingkat, Pak Pastor. Tidak semua amal itu mengacu kepada penghapusan dosa, tapi mengacu kepada ya tingkat kemuliaan si makhluk itu nanti ketika dia sampai ke surganya Allah. Karena surga kami itu bertingkat-tingkat, gitu loh. Sama halnya seperti kita hidup di dunia. Pak Pastor punya uang 1 miliar dengan orang yang punya uang 100 miliar, jelas beda rumah Pak Pastor yang punya uang 1 miliar dengan rumah orang yang punya 100 miliar. Karena kenapa bisa berbeda? Karena harta kalian aja beda, tempat tinggal kalian akan beda, mobil atau kendaraan kalian pun akan berbeda. Orang yang 100 miliar mungkin naik Lamborghini, Pak Pastor yang 1 miliar masih naik Pajero Sport mungkin. Begitulah dalam Islam. Tak semua amal itu mengacu kepada pengharapan penghapusan dosa atau pengampunan dosa gitu loh. Tetapi perbaikan diri kita ketika sudah sampai di jannahnya Allah nanti. Tapi coba saya nanti Pak Pastor gini aja, kalau bertanya kepada Islam, coba berikan dalil dulu lah antara dalil ini dengan dalil ini gitu dalam Al-Quran, biar enak kita membedahnya. Jangan berdasarkan kurasa, kebingungan kita nanti ya. Nggak ada enggak, yang Bang Faruk sampaikan itu coba tampilkan dalilnya. Oke ya, surah An-Nasr ya, bentar ya. Ini ya, nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Kok ada suara ya? Ketika kami mau minta ampun, tadi kan Pak Pastor bilang, ketika kita minta ampun apa jaminan kita sudah diampuni? Surah An-Nasr ayat terakhir tadi, mohonlah ampun, sesungguhnya Allah Tuhanmu itu maha penerima taubat. Sama dengan sinonimnya itu, dia maha mengampuni, begitu Bapak Pastor. Oke, di sini kan tadi Pak Pastor bilang, saya tanya, atas kehendak siapa tuh Yesus mati di kayu salib dengan jalan menjadi kutub? Pak Pastor bilang atas kehendak Yesus. Sementara Pak Pastor sudah baca Yohanes 5:30. Yesus hidup di atas bumi ini nggak punya kehendak dia Pak Pastor. Yesus pun hidup di dunia ini dia nggak punya kehendak, gitu loh. Di kalimat terakhir Yohanes 5:30 tadi, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kan gitu. Terus Pak Pastor bilang penghakiman Yesus itu adil. Penghakim adilnya Yesus itu bukan karena dirinya, tapi karena kehendak Bapaknya. Perhatikan lagi di dalam Yohanes 5:30 itu kan bukan karena dirinya. Nih, kita buka lagi datanya ya, Yohanes 5:30. Adilnya Yesus bukan karena Yesus, karena Yesus hidup di dunia ini nggak punya kehendak dia. Bahkan di dalam Matius 26:39, kemudian dia menyatakan dia nggak punya kehendak, biarlah kehendakmu yang jadi, kata Yesus, bukan kehendakku nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku kenal. Penghakimanku adil. Kenapa sih Yesus ini adil? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Terus Pak Pastor lagi membawa aku dan Bapak adalah satu, seakan-akan menyatakan Yesus itu adalah Bapak. Pak Pastor, kita berbahasa Indonesia ya. Ya, kita belajar bahasa Indonesia. Dan ini kata penghubung. Ini kata penghubung gitu loh. Kalau di dalam gramatikal bahasa Arab ini disebut dengan isim mausul. Kalau dalam bahasa Arab ini isim mausul, penghubung dia. Gitu loh. Berlanjut dia. Berarti ada dua tokoh di sini, ada aku satu, ada Bapak dua. Adalah ini bukanlah penjelasan satunya antara si Bapak dan si Yesus. Dua sosok ini, karena ada kata mausul di sini, ada isi mausul, penghubung gitu loh. Makanya saya tanya ke Pak Pastor, tolong
jujurlah Pak Pastor, atas kehendak siapa ini Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus mereka dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Anda tidak bisa lagi mengatakan Yesus itu nggak punya berkehendak. Bapak, kalau memang kehendak Bapak, berikan datanya gitu loh. Atas kehendak siapa Pak Pastor? Ini diskusi kita, maaf Pak Pastor ya, nggak berkembang kayaknya. Jangan itu tempat diskusi. Gitu loh. Kalau memang Pak Pastor nggak bisa menyampaikan, nggak bisa lagi menjawab, silakan kita tidak berkembang diskusinya gitu loh. Udah ya, jadi jawaban saya sebenarnya udah jelas dari awal, ya kan, kehendak Tuhan Yesus, ya. Nah, kehendak Tuhan Yesus itu ada kok, dinyatakan kok, ya. Kalau Anda membaca Matius 28, ya, ayat 19 sampai 20, kehendak itu kan dinyatakan dengan perintah. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi itu kehendak itu. Ya, jadi Tuhan berkehendak semua bangsa menjadi muridnya. Ya, Markus 10 ayat 45, kehendak Tuhan Yesus apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Dan jelas itu, ya kan? Matius 26 ayat 39, kehendak Bapa. Di situ jadi seperti beda nih, ya, kehendak Bapa dan kehendak Yesus. Tapi kan saya udah kasih dalilnya tadi, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu. Iya kan? Aku dan Bapa satu kehendak. Berarti kan satu pribadi. Bapa dan Yesus itu satu pribadi. Kecuali Anda sedang diskusi dengan orang yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Ya. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Itu kan kehendak Tuhan Yesus. Kata siapa Tuhan Yesus gak punya kehendak? Ya, Lukas 19 ayat 10, aku datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Itu kehendak semua. Itu kehendak Tuhan Yesus. Nah, di Yohanes 5 ayat 30, dia lagi bicara sama orang Yahudi yang menolak dia sebagai Bapa. Bapa ini dipercaya adalah yang memberikan hukum kepada Musa. Nah, hukum Musa ini yang dipegang oleh orang Yahudi menjadi dasar untuk menghakimi. Ya, itu kan peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di hari Sabat. Jadi seolah-olah dia melanggar hukum menurut orang Yahudi, dihakimilah dia. Tapi Tuhan Yesus kan menyatakan dia di situ adalah sebagai hakim yang adil. Nah, dalilnya hakim yang adil itu, ya, dia juga pembuat hukum. Tapi dia tidak menghukum, mengadili, menyelamatkan sesuka-suka hatinya, tetapi berdasarkan hukum yang sudah dia berikan sebelumnya. Gitu loh. Jadi pembuat hukum itu akan mengadili bukan berdasarkan suka tidak suka perasaannya lagi, tetapi berdasarkan hukum yang sudah dia berikan kepada umat. Itu maksudnya, itu ukurannya disebut hakim yang adil. Tapi hakim dan pembuat hukum itu kan satu, Yakobus 4 ayat 12 tadi sudah saya jelaskan. Sudah dijawab dengan jelas sekali. Ya. Nah, yang menjadi persoalan Pak Faruk di sini kan, amal itu bisa menghapus dosa. Lah, kalau sudah minta ampun sama Tuhan, kan diampuni semuanya tuh, kecuali Tuhan bilang diampuni, tapi masih dicatat, sehingga nanti pas mati atau pas nanti di hari penghakiman, ya jadi ditimbang lagi, artinya kan belum diampuni, Bang. Ya, justru yang saya mau tanya ini kepastian ini diampuni beneran nggak sih? Kok masih ada lagi catatan dosa-dosanya, nah, yang nanti dia adu dengan amalnya gitu loh. Namanya orang sudah taubat minta ampun kan udah diampuni, nggak dihitung lagi. Kalau di Alkitab itu jelas, di kitab Yesaya dikatakan ya diputihkan seputih salju, diputihkan gitu loh, Bang. Ya, makanya saya nanya abang nih ya, dipastikan dulu ya, karena saya nggak terlalu tahu hadis nih kan. Abang mungkin bisa cek ya kalau ini salah ya, di hadis Bukhari 2476, atau mungkin ada hadis yang lain ya. Ya, ini. Tapi mungkin ada hadis yang lain, bisa nanti Bang Faruk tambahkan. Di sini saya lihat ya, Isa turun di antara kalian sebagai penguasa yang adil, mematahkan salib, ya kan? Dan sebagainya. Benar nggak itu nanti Isa datang sebagai hakim yang adil?
Nah, sedangkan di Quran Abang, dia di surat At-Tin itu ya, ayat 8, di sini dikatakan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, di dalam kitab Quran Abang itu siapa sebenarnya hakim yang adil nanti? Allah atau Isa? Itu loh ya. Terus ini benar nggak sih kalau minta ampun dosa itu kepada Allah benar-benar diampuni? Karena nanti yang ditimbang apa kalau catatannya sudah dihapus semua gitu, yang diadu dengan dosa itu loh Bang. Dan ya udah habis waktu saya. Dan di sini masalahnya Bang Farouk, kalau manusia itu memang bisa menyelesaikan dosa itu dengan amal perbuatannya, ya berarti dia nggak perlu Tuhan sih menurut saya. Itu Bang. Nah, silakan dulu dijawab. Nggak berkembang narasi diskusi kita ini, Pak Pastor nih. Oke, ya. Jadi penjelasan sederhananya begini Pak Pastor, ya. Pak Pastor minta ampun hari ini jam 10 tanggal 26 diampuni. Apakah setelah itu manusia bisa menjamin dia tidak melakukan dosa lagi? Tidak. Pastinya dia melakukan dosa lagi. Maka Allah memberikan jalan yang luas bagi manusia itu tadi untuk mendapatkan ampunan. Sebagian jalannya itu melalui amal. Bagaimana dengan orang yang mati membawa dosa? Dua kemungkinan. Yang pertama, ketika dia hidup, dia belum sempat minta ampun. Yang kedua, ketika dia hidup, belum sempat dia melakukan amal soleh yang mengundang rahmat dari Allah yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Begitu. Karena hukum di dalam Islam itu luas, larangan di dalam Islam itu luas, gitu loh. Makanya saya ibaratkan tadi dengan rel. Nah, kami tidak seperti di rel kereta api, enggak, bercabang dia, banyak dia, gitu loh. Jadi sesuai dengan kesanggupan masing-masing, karena dalam hal amal tak semua orang bisa melakukan amal sesuatu. Contoh nih, si kaya bisa beramal dengan sedekah, si miskin kan nggak mampu dengan bersedekah karena dia pun miskin. Nah, maka bersabarnya dia atas kemiskinannya itu pun bisa menjadi wasilah untuk dia mendapatkan ampunan dari Tuhannya, atau dia memohon ampun langsung kepada Tuhannya. Begitu ya luasnya ampunan di dalam Islam, ya. Itu yang menjadi luar biasanya Islam itu sendiri, Pak Pastor. Terus Pak Pastor mengatakan di dalam hadis kan dikatakan bahwasanya Isa itu Isa itu akan mengadili, hakim yang adil. Di dalam surah At-Tin dikatakan bahwasanya Allah itu bahwasanya Allah itu alaihissallahu bihkamil hakimin, ialah hakim yang adil, kan gitu. Pak Pastor tapi nggak baca dalam surah Al-Maidah 116 sampai 117. Dalam 116-17 itu Nabi Isa alaihissalam dihakimi. Siapa yang menghakimi dia? Allah. Ini ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Al-Maidah. Jadi jangan seakan-akan Pak Pastor mau mensetarakan antara Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Wah, banyak ayat bantahannya itu nih, ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, kan dia dihakimi dia, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dihakimi dia kan. Lalu Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau dapat mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi, maha mengetahui segala yang gaib. 17-nya. Aku tidak pernah, kan dihakimin diri, diinterogasi ini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Kalau kita komparasikan dengan Yohanes 5:30, ini sama ini. Nggak bisa berbuat apa-apa dia. Isa dan Yesus itu tidak punya kehendak, Pak Pastor.
Jangan Anda katakan dikutuknya Yesus di kayu salib itu atas kehendaknya. Enggak. Yesus dan Isa itu tidak punya kehendak, melainkan karena kehendak Dia yang telah mengutus mereka. Perintah kepadaku yaitu, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini pun pernah dikatakan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dan juga diperintahkan Yesus dalam Markus 12 nomor 29. Tuhan Allahmu itu Esa. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkau yang mengawasi mereka. Engkau di sini siapa? Domir untuk siapa? Untuk Allah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Pak Pendeta tadi mengatakan atas kehendak Yesuslah Dia mati di kayu salib, Dia dengan jalan menjadi kutuk. Kan jelas Pak Pendeta dalam Yohanes 5:30, Yesus itu nggak punya kehendak gitu loh. Jangan Bapak Pendeta paksakan kali Yesus yang berkehendak. Pak Pendeta, atas kehendak siapa ini Yesus mati terkutuk di kayu salib? Silakan. Next ya. Ini gimana? Tanding ulang, saya angkat ya. Oke. Gini Bang Faruk, saya ulangi sekali lagi ya. Saya perjelas ya. Yohanes 10:30 itu udah jelas sekali tuh. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Berarti kan Yesus itu adalah Bapa itu, Bang Faruk ya. Cuma waktu Dia datang, orang Yahudi lawan diskusinya tidak percaya Dia Bapa, sama seperti orang Tritunggal di zaman sekarang, nggak percaya Dia Bapa. Nah, kemudian Yakobus 4 ayat 12 itu dalilnya jelas. Pembuat hukum dan hakim itu cuma satu, Dia yang berkuasa membinasakan dan menyelamatkan. Kan jelas Yesus juru selamat. Makanya di Yohanes 5 ayat 30 kan jelas di situ Dia bilang, penghakimanku adil. Gitu loh. Aku tidak menghakimi menurut mau-mauku, kehendakku, tapi menurut hukum. Nah, siapa yang memberikan hukum itu? Bapa bagi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak percaya Dia Bapa. Tapi Tuhan Yesus kan sudah menjawab, aku dan Bapa satu. Bukan dua oknum yang berbeda. Udah selesai itu Bang Faruk. Udah jelas. Terus ini ya. Kata yang Abang gunakan di kitab Galatia tadi itu kan kataros. Itu saya udah jelaskan ya. Kataros dan genomenos. Menjadi kutuk, artinya kutuk itu kan akibat dari melanggar hukum Tuhan. Itu hukuman. Dia yang menanggung. Nah, kalau Abang bilang siapa yang mengutuk Yesus, itu menggunakan kata anatema. Anatema itu tidak ada di ayat itu Bang. Yang digunakan kataros. Beda ya. Ya. Jadi misalnya nih Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, terkutuklah dia. Anatema. Gitu loh Bang. Jadi kalau Abang nanya siapa yang mengutuk Yesus, itu pasti menggunakan kata anatema. Tapi yang digunakan sini kata kataros. Kataros ini artinya akibat dari pelanggaran dosa seseorang itu dijatuhi hukuman. Nah, yang menanggung hukuman itu disebut terkutuk. Iya. Nah, terkutuk, terhukum. Iya, dia terkena kataros. Jadi Tuhan menggantikan dia menanggung kataros itu. Makanya ada kata genomenos. Itu loh. Kalau ada kata anatema di situ, baru Abang bilang, baru Abang cari siapa yang menganatema dia, siapa yang mengutuk dia, gitu loh Bang ya. Saya pikir itu udah selesai. Ya. Jadi kehendak Yesus ya kehendak Bapa, karena kan Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Itu dalilnya udah jelas sekali, udah kuat sekali. Cuma orang Yahudi nggak terima dia sebagai Bapa. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa satu, orang Yahudi ambil batu mau melempari dia dengan batu Bang. Jadi udah selesai. Jadi kalau Abang nggak mau percaya itu ya sama seperti orang Yahudi nggak percaya. Udah saya kasih tahu Yesus dan Bapa itu satu, Abang nggak percaya ya. Nah, di ayat yang Abang bawa tadi Al-Maidah itu ya 116 117
Iya kan? Berarti ini saya mau pastikan sama abang ini, apakah dengan ayat itu abang mau mengatakan bahwa Isa itu berdosa sehingga dia harus dihakimi? Iya kan? Iya kan? Saya pengen tahu nih, apakah memang Isa itu berdosa sehingga dia harus dihakimi? Kalau abang nanti bilang itu satu kalimat pertanyaan, ya, apakah Allah itu tidak tahu sehingga dia harus bertanya di situ? Iya kan? Itu abang harus jawab tuh dari Al-Maidah yang abang bawa tadi. Begini bang, kalau amal memang itu, ya, ternyata abang udah nangkap nih berbeda-beda masing-masing kemampuan orang. Misalnya orang kaya pasti lebih mampu daripada orang miskin. Orang kaya korupsi 100 juta, dia bagi 10 juta ke 10 orang, 1 juta, lebih banyak amal dia dapat, ya kan? Nah, kan tidak menyelesaikan apa-apa, justru makin lebih tinggi nanti tingkatannya orang kaya di surga. Udah enak-enak di bumi, lebih enak lagi di surga karena lebih banyak amalnya. Kan gitu tadi abang bilang kan, tingkatan-tingkatan. Tapi ya udah, terserahlah itu. Saya nggak mau tanya lebih lanjut itu. Yang saya mau tanya lebih lanjut ini yang soal Isa tadi di Maryam itu, apa punya dosa? Gitu loh bang, sampai harus dihakimi atau Allah itu harus bertanya untuk mengetahui sesuatu? Silakan bang. Oke, apa yang dipertanyakan sama pastor tadi nggak perlu kita tanggapi teman-teman ya, karena di dalam surah Al-Maidah 116 sampai 117 di situ tidak ada penghakiman karena dosa, gitu loh. Tapi dalam kejadian yang kalau dibaca di ayat sebelumnya, ya itu Isa itu dihadapkan di seluruh manusia, di mana supaya manusia itu tidak lagi menyalahkan Nabi Isa alaihissalam, seakan-akan menyalahkan seperti ini kan teman-teman Kristen kan, gitu loh. Kalau mereka ini akan dihadapkan di hadapannya Yesus. Pernahkah Yesus mengatakan kepada mereka bahwasanya Yesus itu adalah Bapa sendiri, Yesus itu adalah Tuhan sendiri? Maka Yesus akan berkata, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 5, di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, dia akan berkata begitu juga. Jadi apa yang di situ bukan penghakiman karena dosa, tapi persaksian. Ya, kenapa dikatakan Allah menghakimi? Karena adanya pertanyaan. Adanya pertanyaan itu terhadap diri Isa bukan karena ketidaktahuannya Allah. Allah maha tahu, tapi makhluk pada masa itu dan makhluk pada zaman sekarang kan nggak tahu. Nih dengar nih kesaksiannya Isa nih. Isa ngomong nih kan, udah, lu dengar. Dia nggak pernah mengatakan kepada kalian seperti apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian imanin. Itu loh. Jadi memperdengarkan kepada orang-orang yang menuhankan dia bahwasanya bukan kehendak dari Bapa lah, bukan kehendak dari Allah lah, untuk menjadikan Isa dan ibunya itu sebagai dua Tuhan. Kenapa saya bertanya tetap di dalam Galatia 13 ini? Pak Pastor ini mencoba untuk lari kemana-mana teman-teman. Ini Galatia 13 kita kembalikan dia. Bentar, loh, nggak bisa dibalik kameranya ya? Nah, ini. Nih, Galatia 3:13 ini Pak Pastor, ini kan tulisannya Paulus. Sementara Paulus itu tidak dapat validasi dari Yesus atas setiap tulisannya. Paulus ini tidak dapat legalitas loh dari setiap tulisannya tentang Yesus. Dalam Galatia 3:13 ini, Paulus mengatakan bahwasannya Yesus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sementara narasi Yesus tidak pernah menyatakan dirinya terkutuk. Narasi dari Bapa juga tidak pernah mengatakan dirinya terkutuk. Tapi Paulus dengan beraninya mengatakan Yesus itu menebus dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kalau tulisan terkutuk orang tergantung di kayu salib, oke lah, ini berdasarkan perjanjian lama. Tapi terkutuknya Yesus ini tadi berdasarkan statement Paulus ini tadi, ini atas kehendak siapa? Terus Pak Pastor mengatakan karena Yohanes 5:30 ya. Yohanes 10 nomor 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tapi Pak Pastor nggak pernah baca Yohanes 20 nomor 17.
Yohanes 20 nomor 17 nih. Jangan Anda katakan antara Bapak dan Yesus itu satu pribadi. Itu meninggalkan akal, Pak Pastor, maaf ya. Karena dalam Yohanes 5:30 20:17 ini kata Yesus kepada mereka, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapakku, pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi inilah buktinya teman-teman kekristenan itu lebih berpegang kepada doktrin dan dogmanya saja, tapi meninggalkan Bibelnya. Makanya jangan kalian katakan orang-orang di luar Kristen yang membantah Bibel. Kristen itu sendirilah yang membantah Bibel. Adapun narasi dalam Yohanes 10 nomor 30 itu aku dan Bapak satu, itu bukan satu pribadi, satu pengajaran. Berdasarkan Yohanes 5:30, apa-apa yang dilakukan Yesus itu berdasarkan kehendak Bapa. Dan dalam Matius 7 nomor 21, Yesus lagi menegaskan, gitu loh, yang sampai kerajaan Allah adalah mereka-mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku, kata Yesus lagi. Yesus tak mengatakan atas kehendakku. Yesus tak pernah mengatakan kehendak antara aku dan Bapa adalah satu, diri antara Bapa dan aku adalah satu. Tidak pernah berkata begitu, gitu loh. Ini kok nggak bisa balik kameranya ya? Susah balik kameranya ini. Ngelek aku ya teman-teman ya. Ngelek ini. Cik. Iya, antara Yesus dan Bapa itu satu pengajaran, satu misi. Makanya kembali kepada saya itu bilang Pak Pastor, coba sebut satu ayat saja di dalam Bible di mana Yesus berkehendak menjadikan dia mati di kayu salib, menjadikan dia mati di kayu salib dalam kondisi terkutuk. Mana dalilnya? Jangan berdasarkan asumsi dan juga pemahaman sepihak dari Bapak Pastor, gitu loh. Silakan. Ya, yang Yohanes 10 ayat 30 itu jelas kok. Iya. Macet aku ya. Iya. Apa ini? Mbak gimana ya? Ya. Jadi Yohanes 10 ayat 30 itu jelas kok. Itu berbicara tentang gembala yang baik. Gembala yang baik itu yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu. Nah, gembala itu ya suaranya didengar oleh domba-dombanya. Itu ada Yohanes 10 ayat 11, 16 dan 24, 25 itu. Makanya dikunci di ayat 30. Yesus adalah Bapa. Kenapa? Karena gembala yang baik kan cuma satu, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, sesuai dengan Mazmur pasal 23 itu ya. Nah, jadi itu udah selesai kok. Abang ini bawa tafsirannya orang Tritunggal sama saya. Tafsiran Tritunggal itu nggak sesuai dengan tekstual dan konteks Alkitab ya. Kapan Bapa itu mati kalau memang dia bukan Yesus? Kan gembala yang baik kan jelas. Gembala yang baik itu ukurannya dia yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, ya benar memang dia satu pribadi. Karena hanya satu kan yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya kan Yesus. Perhatikan ya, Yohanes 5 ayat 30 itu berbicara tentang hakim yang adil. Hakim yang adil itu akan menghakimi menurut hukum. Hukum itu berasal dari hakim itu sendiri. Yakobus 4 ayat 12. Hanya satu pembuat hukum dan dia jugalah hakim yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yang menyelamatkan kan Tuhan Yesus. Makanya kehendak Tuhan Yesus yang datang pertama kali itu untuk menyelamatkan, menebus. Ya, menjadi kutuk di situ. Saya sudah katakan tadi ya, kata kutuk di situ kataros, bukan anatema. Gitu loh. Kalau anatema itu Anda bisa lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Baru abang cari itu di situ siapa yang mengutuk. Gitu loh. Ya, saya rasa itu udah beres semua kok ya. Kalau nggak percaya ya sudah, nanti di kitab Wahyu pasal 21 Anda lihat siapa yang datang menghakimi dan membuang orang, melemparkan orang ke lautan api. Kan hanya Tuhan Yesus. Berarti dialah pembuat hukum itu, dialah Bapa.
Nah, ini kan udah diketahui oleh orang Yahudi. Ini di kitab Ulangan 10 ayat 17. Ini jelas nih. Sebab Tuhan, Yahweh Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap. Dasarnya ini sudah dipegang oleh orang Yahudi. Ya, nah ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, akulah hakim yang adil. Tapi kan mereka nggak percaya. Karena apa? Mereka menganggap Yesus bukan Bapa. Banyak orang Kristen sampai hari ini juga berpikir begitu. Tapi kan ayat Alkitab udah mengunci semuanya. Hakim yang adil dan pembuat hukum itu satu pribadi. Tinggal lihat aja nanti di Wahyu pasal 21, siapa yang datang menghakimi? Kan Yesus. Gitu loh Bang Faruk. Jadi jangan bolak-balik. Kalau kita baca ya 1 Timotius 3 ayat 15, ya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja kan Yesus. Wahyu 14 ayat 17, Wahyu 19 ayat 16, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja kan Tuhan Yesus. Nah, ini dipegang oleh orang Israel, tapi ketika hakim yang adil itu datang, mereka tidak menerimanya. Sudah terjawab semua. Jadi bedain kata kaparos dengan kata anatema. Kalau kata anatema dipergunakan di Galatia 3 itu, baru abang cari siapa yang mengutuk. Itu loh, ya. Gitu, paham ya, Bang ya? Nah, tadi abang bilang sebagian melalui amal, sebagian melalui ampun dosa. Coba deh Bang, coba Bang pikirkan ya. Berarti orang yang berbuat amal juga tadi itu kan punya kemampuan yang lebih daripada kemampuan orang-orang yang lain. Misalnya antara orang kaya dan miskin. Terus ada tingkatan-tingkatan di sorga. Itu adil nggak sih Bang? Kalau memang dosa itu bisa dihapus dengan amal atau dengan perbuatan, iya kan? Terus sisanya buat minta ampun lagi gitu loh Bang. Ternyata sorga ada tingkatan-tingkatannya lagi. Orang yang amalnya lebih banyak paling di atas gitu, atau gimana sebenarnya ya? Kan perbuatan itu bergantung pada kekuatan tiap orang tuh abang bilang gitu. Nah, benar nggak sih Isa itu kalimat Allah Bang? Kok bisa masih ditanya-tanya lagi tentang tindakan dan perkataannya? Coba silakan Bang. Wajahnya mana nih Pak Pastor? Tunggu bentar. Macet-macet aku teman-teman ya. Iya, mungkin mau closing aja atau gimana? Soalnya pertanyaan Bang Faruk juga itu aja berulang. Udah dijawab kok. Gimana? Silakan Bang Faruk tanya. Pak Pastor wajahnya nggak kelihatan. Ini udah aku balik kameranya. Aku balik lagi. Oke, ini teman-teman ya, Yohanes 10 nomor 30, nomor 10, Yohanes 10 nomor 30 nih teman-teman ya. Makanya saya bilang, Pak Pastor ini berupaya untuk merubah isi Bibelnya sesuai dengan pemahamannya. Memang begitulah teman-teman Kristen ya. Ya, teman-teman Kristen ini berupaya untuk membantah Bibelnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Aduh, ngelek memang inilah. Nggak bisa diputar kameranya nih. Oke. Ini Pak Pastor ya. Inilah yang terjadi ketika kalian paksakan Yesus itu adalah Bapa. Nih, dalam Yohanes 10 nomor 29 ya, dikatakan di sini, yang sudah memberikan domba-domba itu kepadaku adalah Bapakku. Yesus tak berkata yang telah memberikan domba-domba itu kepadaku adalah aku, nggak berkata begitu. Dia lebih berkuasa daripada di sini Yesus itu menggunakan domir, kata ganti orang ketiga. Dia dalam bahasa Arab itu huwa. Ini
Dia lebih berkuasa daripada semua yang ada. Jika antara Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, kenapa Yesus berbicara menggunakan kata ganti dia? Bahasa Indonesia saja, teman-teman kekristenan bahkan termasuk pastor aja gagal paham loh. Dia lebih berkuasa dari semua yang ada, kata Yesus. Kecuali Yesus berkata, aku dan dia lebih berkuasa, atau akulah dia yang lebih berkuasa. Itu redaksinya benar gitu loh. Dan tiada yang dapat merampas mereka dari tangan kami. Bapa dan aku adalah satu. Kalau Pak Pastor membaca narasi dari ayat 28 sampai 27 sampai 29 ini, Pak Pastor pasti memahami bahwasanya arti kata aku dan Bapak adalah satu di sini adalah pengajaran. Apa-apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah apa-apa yang diinginkan oleh Bapak. Ini Pak Pastor membacanya cuma aku dan Bapak adalah satu. Itu bacalah di ayat sebelumnya gitu loh. Dan Pak Pastor itu tidak menyinggung Yohanes 20 nomor 17. Nih, 20 nomor 17. Di sini kan jelas Pak Pastor dikatakan ini. Nih. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus gak berkata, aku akan pergi kepada diriku sendiri. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dalam Matius 26 nomor 39, berarti Yesus ngomong sendiri gitu. Berarti Yesus berkata, ya diriku, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak diriku yang terjadi, bukan kehendak diriku, gitu. Udahlah gitu loh. Jangan katakan antara Yesus dan Bapa satu pribadi. Ada banyak data di dalam Bible di mana dinyatakan Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, berarti dia telah melahirkan Bapa gitu. Berarti yang disalibkan dalam Markus 15 ditangkap, dianiaya, diolok-olok, bahkan dalam Yohanes 27 nomor 23 yang ditelanjangi, ini maaf Pak Pastor, juga Bapak gitu. Itu Bapak dan Yesus adalah satu. Dalam Lukas 2 nomor 21 ketika Yesus disunat, berarti pada saat itu yang disunat adalah Bapak gitu. Nah, ketika Yesus juga dalam Lukas 22 diserahkan kepada Tuhan, dan Yesus itu adalah Bapa, berarti Bapa diserahkan kepada Bapa gitu. Cuma konsep pengajaran Kristen ini kayak mana? Ketika Yesus adalah Bapa dalam Lukas 2 nomor 22, Yesus itu diserahkan kepada Tuhan, berarti Bapa diserahkan kepada Tuhan. Aku kalau kayak gini jadi beruntung aku lupa Pastor meninggalkan kekristenan 2012 yang lalu. Ayolah Pak Pastor, jujur Pak Pastor, jangan sampai saya narasikan gitu loh. Atas kehendak siapa ini Yesus mati tergantung di kayu salib dengan jalan menjadi kutu. Oke, saya putar kamera dulu ya biar langsung ke data ya. Nah, lihat, perhatikan ya, Yohanes 10:30. Tapi Bang Faruk jangan sampai lupa loh, pertanyaan saya itu numpuk loh sama Bang Faruk itu. Habis bawa Al-Maidah tadi itu kutanyakan, apakah Isa itu berdosa sehingga harus diyakini? Terus kedua, kalau memang nggak berdosa dan di situ bukan masalah apa, apakah Allah nggak tahu sehingga dia harus bertanya? Nah terus aku tanya lagi tadi, apakah Isa itu kalimat Allah? Kan gitu, iya kan? Itu abang lupa jawab itu sampai selesai 5 menit, nanti dijawab lah ya. Lihat ini ya, konteks di Yohanes 10 itu jelas ya, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Ya, ini ukuran gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi dombanya. Udah benar, udah pintar Bang Faruk bilang itu pengajaran tentang apa? Tentang gembala. Nah, apa pengajaran tentang gembala itu adalah memberikan nyawanya bagi dombanya. Ya. Nah, kalau Bapa dengan Yesus itu hanya satu pekerjaan saja, satu misi saja. Nah, sedangkan yang menyerahkan nyawa itu kan hanya Yesus. Nah, berarti
Bapa itu dalam menjalankan misinya, ya, dia bukan gembala yang baik. Karena ukuran gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi dombanya. Nah, nanti itu abang tanyakan saja kepada Tritunggal bagaimana mereka jawabnya itu. Justru dari ayat ini jelas bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Ini bukan satu pekerjaan atau satu misi, dua pribadi, bukan. Ini benar-benar satu pribadi, karena apa yang dikerjakan gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Gitu loh. Jadi kalau Yesus bukan Bapa, Bapa kapan menyerahkan nyawanya kalau memang dia juga gembala yang baik, gitu loh Bang. Ya. Paham ya? Nah, makanya di ayat 16 nih, lihat ya, perhatikan ya. Nih. Ada lagi padaku domba yang lain. Di sini bagian akhirnya, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Paham ya? Jadi hanya satu gembala Bang. Ya, terus nih, ayat yang abang baca tadi, ya. Sebelum ayat 29 yang abang baca itu, ada ayat 28, ada ayat 27. Ya. Ayat 26, Tuhan Yesus ngomong sama orang Yahudi, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Abang Faruk kan nggak percaya Yesus Bapa, karena nggak termasuk domba-dombanya Yesus. Gitu loh. Jadi orang yang nggak percaya Yesus Bapa itu nggak termasuk domba-dombanya Yesus. Nah, ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi orang Kristen itu kan hanya mengikut Yesus. Kristen, pengikut Kristus, karena dialah satu-satunya gembala, bukan pengikut Bapa yang bukan Yesus. Jadi Bapa itu harus Yesus, gitu loh Bang. Ya, perhatikan ya ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti. Jadi Tuhan Yesus yang memberikan hidup kekal kepada mereka, tidak binasa. Nah ini, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, kemudian Bapakku memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa, bukan tangan kami. Abang salah baca tadi itu. Tangan Bapa. Jadi ada tangan Yesus, ada tangan Bapa. Terus dikatakan begini, aku dan Bapa adalah satu. Satu. Jadi tangannya Yesus, tangannya Bapa, karena ini satu gembala yang sama. Ya, Pastor, Bentar, saya kasih dalilnya ya. Yang memegang jemaat itu siapa nih? Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk dalilnya nih. Jadi kalau saya itu semuanya berdasarkan Alkitab Bang, gitu. Ya, Wahyu, ya, pasal 1 ayat 21. Nih, lihat ya, ayat 20, ya. Nih. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Di tangan kanan Yesus ya, dan ketujuh kaki dian emas itu adalah ketujuh bintang, itu adalah ketujuh jemaat, malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Di tangan siapa? Jadi yang memegang jemaat itu dan pemimpinnya kan hanya Tuhan Yesus. Ya, selesai ya. Nah, soal itu udah selesai Bang. Abang mau bantah itu udah dari tadi gue bilang Yesus itu adalah Bapa. Ya, nih. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata-kata bentuk ketiga? Nih, lihat nih Bang. Yohanes 16 ayat 28. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Habis. Tuh. Waktunya. Iya. Iya, habis, silakan. Ini kenapa Tuhan Yesus itu tidak bicara langsung, tapi kata bentuk ketiga ini karena kiasan, dia gunakan kiasan. Sekarang abang jawab pertanyaan saya. Oke, aku udah udah bilang Pak Pastor, Al-Maidah 116 sampai 117, di situ tidak ada nama narasi mengatakan itu penghakiman tentang dosa, tidak ada. Tapi Allah itu mengangkat persaksiannya Isa di hadapan orang-orang yang menuhankan dia, bahwasanya dia tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk menuhankan dia dan juga ibunya. Kan udah saya jelaskan tadi di awal gitu loh. Kalaupun memang Pak Pastor itu punya sesuatu yang mau didebatkan dalam Al-Maidah 116-117 tadi, sebut dong potongan kalimat yang mana atau diksi kata yang mana yang Pak di dalam surah Al-Maidah 116-117 tadi yang mengarah kepada penghakiman dosa terhadap diri Isa.
Gitu loh, tunjukkanlah, jangan hanya berdasarkan framing-an dan juga hawa nafsu dari Bapak Pastor sendiri. Pak Pastor, ini saya sampaikan ya, karena saya heran dengan Pak Pastor tadi ketika menjelaskan kenapa ketika sampai ke dalam Yohanes 10 nomor 29, wajah Pak Pastornya mana ini? Kenapa ketika sampai pada Yohanes 10 nomor 29 Pak Pastor itu berhenti mentadaburi kalimat dalam Yohanes 10 nomor 29 ini? Inilah resiko yang ditanggung ketika ada teman-teman Kristen ya ingin menyamakan terkesan akal ditinggalkan Pak Pastor. Tengok nih Pak Pastor ya, tengok nih 29 ya nih ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Di sini ada dua pribadi Pak Pastor, ada yang memberikan, ada yang menerima. Yang memberikan itu Bapa, yang menerima itu Yesus. Makanya kalimatnya mengatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Yesus tak berkata aku yang memberikan mereka kepadaku. Tolonglah, masa bahasa Indonesia saja Pak Pastor nggak bisa memahami? Jelas lo dikatakan kan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Kan ada yang memberikan, ada yang menerima. Yang memberi siapa? Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Begitu juga Yohanes 20:17. Iya, Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, kau di situ siapa? Bapa. Masa Yesus menerima firman dari dirinya sendiri? Kan gitu. Lebih lucunya lagi nih Pak Pastor, kalaulah kalian imani Bapak itu adalah Yesus, gitu loh. Kita baca dalam Lukas 4 ini lebih kasihan lagi nih, lebih lucu lagi nih, gitu loh. Nih, Bapa yang dikuasai oleh Roh Allah, Roh Allah ya memimpin Bapak ke padang gurun. Di situ Bapak dicobai oleh si iblis. Coba, masa Bapak dicobai oleh si iblis sepanjang waktu itu? Ia tidak makan apa-apa, jadi pada akhirnya ia merasa lapar. Si iblis berkata kepadanya, engkau anak Allah. Masa Bapak anak Allah lagi? Engkau anak Allah bukan? Jadi suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak makan manusia tidak dapat hidup dari dalam roti saja. Masa Bapak juga dikatakan manusia? Ini Pak Pastor. Lalu si iblis membawa Bapak ke tempat yang tinggi. Si iblis Pak Pastor membopong Bapak. Bapak dibawa oleh si iblis, ini digendong yang si iblis. Dan dalam sekejap mata si iblis menunjukkan kepadanya kerajaan di dunia. Semua kekuasaan dan kekayaan ini akan kuserahkan kepadamu. Oh, Bapak dikasih kekayaan. Kata si iblis kepada Yesus, sebab semuanya sudah diberikan kepadaku. Ini. Nah, terus ini ada poin yang paling di bawah, nanti poin penting aku sampaikan di sini. Semua itu akan menjadi milikmu. Yesus menjawab, di dalam kitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Masa Bapak memerintahkan untuk menyembah Tuhan yang lain? Ini. Tertulis menyembah Nih, sebab di dalam Alkitab tertulis, Allah, kata si iblis, akan menyuruh malaikat-malaikat menjaga engkau baik-baik, dan juga malaikat-malaikat akan menyambut engkau dengan tangan mereka supaya kakimu tidak tersentuh oleh batu. Oke? Jawab Yesus, di dalam Alkitab tertulis, janganlah cobai Tuhan Allahmu. Bapak berkata, janganlah cobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allah yang mana lagi yang dimaksud oleh Bapak? Gitu loh. Jujurlah Pak Pastor, nanti narasi berikutnya akan saya bongkar. Yang berkehendak menjadikan Yesus mati terkutuk di kayu salib itu adalah Paulus, bukan Bapak maupun Yesus. Jangan korbankan antara Bapak dan juga Yesus. Paulus, karena apa yang ditulis oleh Paulus tidak mendapatkan legalitas dari Yesus. Silakan Pak Pastor, tolong dinarasikan dulu itu Lukas 4 itu. Bagaimana Bapak bisa dibawa oleh si iblis Pak Pastor? Silakan. Ya. Bapak paksakan ya. Yesus Ya, adalah Bapak. Lukas 4 dari nomor 1 ke 10 dulu. Narasikan dulu Pak Pastor, silakan. Ya, jadi udah beres sebenarnya ya, bahwa aku dan Bapak adalah satu, mengunci perkataan-perkataan sebelumnya. Ya, Yesus kan bilang di ayat 28-nya, ya,
kamu bukan dombaku, makanya kamu nggak kenal suaraku. Ya, orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Bapa bukan dombanya. Makanya di ayat 28 dibilang tanganku yang memegang mereka. Kemudian di ayat 29 tangan Bapa yang memegang mereka. Ya kan? Nah, aku dan Bapa adalah satu. Berarti kan tangan Bapa ya tangan Yesus. Gitu loh. Makanya di Wahyu pasal 1 ayat 20 tadi yang memegang jemaat itu adalah Yesus. Itu udah selesai, itu udah beres. Nah, yang menjadi pertanyaan Bang Farouk kan kenapa ini tadi karena waktu. Jadi saya jawab nih ya. Ya. Di Yohanes dulu, Yohanes 16 ayat 25 ini kan jelas nih, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi kenapa Abang Farkan nanya kenapa dia pakai kata ganti orang ketiga, nggak langsung bilang aku saja, Bapa saja aku gitu, kan itu kalimat kiasan. Makanya ada dulu dia seperti membedakan dirinya, kemudian dikunci di ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sama seperti ketika di Matius 8 ayat 24, di Matius 8, Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus bilang akulah dia. Gitu. Setelah orang Yahudi bertanya, di manakah Bapamu? Di ayat 19-nya. Saya rasa itu udah beres. Orang yang tahu logika, kalau memang logika hanya SD, hanya memahami kalimat itu hanya dalam bentuk SPOK saja, ya pasti gagal paham ya. Jadi kalimat-kalimat kayak kiasan itu tidak dimengerti. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu berbicara dengan kalimat kiasan? Ini Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karena apa? Karena apa? Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat, karena udah bebal. Jadi orang bebal, orang fasik itu nggak ngerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia motong-motong ayat, nggak dia selesaikan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus kunci, aku dan Bapa ada satu, udah selesai. Ngapain lagi? Kan di awal dia udah bilang, ya, gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi dombanya. Nah, kalau Bapa bukan gembala yang baik karena bukan Yesus, kapan Bapa menyerahkan nyawanya? Itu loh. Dan itu udah dijelaskan di ayat 16, hanya satu gembala. Makanya Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa satu, berarti kan hanya satu, Bang, hanya satu pribadi. Selesai semua itu, ya. Nah, berarti tadi Abang udah bilang Isa tidak berdosa, oke lah, no problem. Tapi kan ada pertanyaan berikutnya tadi, apakah Allah nggak tahu tuh, iya kan? Sehingga dia harus bertanya, kan begitu. Pertanyaan ketiga itu loh Bang, dijawablah, apakah Isa itu kalimat dari Allah atau kalimat Allah? Itu loh, apa artinya? 10 ayat 30 itu memang kalimat kuncian. Setelah di ayat 28, 29 seolah-olah Tuhan Yesus membedakan ada tangan Bapa, ada tangan dia. Tapi ketika dia katakan aku dan Bapa adalah satu, berarti kan hanya satu yang memegang jemaat. Dan itu memang dinyatakan di dalam Wahyu 1 ayat 20, yang memegang jemaat dan pemimpin jemaat itu hanya satu, hanya Tuhan Yesus. Ya, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Itu jelas itu ya kawan-kawannya. Nah, kemudian terkait hakim ya yang adil, jelas hakim itu pembuat hukum itu juga. Pembuat hukum itu sudah menyatakan di Ulangan 10 ayat 17 tadi, dia tidak memandang bulu, yaitu Tuhan yang dipanggil Bapa oleh orang Israel. Masalahnya ketika Tuhan Yesus datang, orang Israel itu menolak Yesus sebagai Bapa. Makanya Tuhan itu berbicara dengan perumpamaan, dengan kiasan. Kalau bagi orang bebal, dia akan semakin bebal. Tetapi bagi orang yang merendahkan diri dan mau belajar, mau percaya, dia tidak akan memotong-motong perkataan Tuhan Yesus. Ya, karena ada kata-kata kunci di mana Tuhan Yesus bilang, akulah dia, itu kan berarti akulah Bapa. Ya, aku dan Bapa adalah satu, dia adalah satu gembala itu sendiri. Jadi sudah jelas sekali. Nah, saya melihat ada beberapa catatan ini yang disampaikan Bang Farouk ya. Nanti bisa di ini ya. Jadi amal itu memang bergantung pada kemampuan orang, ya kan? Tapi amal ini juga yang menghapus dosa, ya. Bukan hanya pengampunan dari Allah, ya kan? Tetapi ada lagi nanti penghitungan antara amal dan dosa.
serta ada tingkatan-tingkatan surga, dan nanti orang ditempatkan sesuai dengan kelebihan-kelebihan amal yang mereka peroleh. Nah, cuma memang yang belum sempat saya tanyakan ini kan, ada nggak itu saya dengar-dengar yang dikatakan orang itu masuk ke neraka dulu, nanti akan dipindahkan setelah ada beberapa saat di neraka, tapi nanti next time lah itu kalau Bang Faruk mau ngobrol. Terus ternyata memang Isa itu hakim ya, dia datang menghakimi ya, sesuai tadi dengan Bang Faruk jelaskan, dan membunuh babi-babi. Nah, ternyata Isa itu juga tidak berdosa, ya kan? Tadi Bang Faruk jelasin itu tidak berdosa, ya, karena dia kalimat Allah, itu, ya kan? Terus ya kalimat Allah, harusnya Allah tahu ya dong. Dia bertanya, terus apa lagi tadi ya? Poin-poinnya ya. Nah, itu yang saya nangkap dari Bang Faruk yang dijelaskan teman-teman. Ya, jadi memang pengajaran Alkitab, ya, Tuhan Yesus itu datang menjelaskan ya tentang siapa hakim, siapa gembala yang baik. Pada awal-awalnya dia tidak menggunakan kalimat-kalimat langsung, tetapi kemudian semua kalimat yang tidak langsung itu dikunci dengan kalimat yang tegas. Akulah dia, aku dan Bapa satu, kan begitu. Itu kalimat yang tegas. Terus pernyataan Tuhan Yesus bilang, aku berbicara tentang Bapa kepada kamu dengan kiasan. Itu juga udah jelas ya. Jadi orang harus membaca semua perkataan Tuhan Yesus itu secara lengkap, nggak bisa hanya satu ayat. Lihat ayat sebelumnya, topik apa? Topik gembala, hanya satu gembala, kan begitu ya, hanya satu gembala dari satu kawanan orang percaya. Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena dia yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau Bapa bukan Yesus, Bapa itu kapan menyerahkan nyawanya sehingga dia pun gembala yang baik? Kalau tidak menyerahkan nyawanya, berarti kan dia bukan gembala yang baik. Itu persoalannya yang harus ditanggung oleh orang-orang yang nggak percaya Yesus adalah Bapa. Begitu juga hakim yang adil itu di Yakobus 4 ayat 12 ya, itu juga pembuat hukum. Jadi kalau Yesus Kristus bukan Bapa yang membuat hukum dan memberikannya kepada Musa, ya Yakobus 4 ayat 12 itu nggak bisa diterapkan. Tapi yang menjadi kata kunci di situ, hakim dan pembuat hukum itu, dia berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Yesus datang menyelamatkan, kemudian nanti dia akan datang membinasakan orang yang tidak mau bertobat menjadi hakim. Ya silakan Bang Faruk, segitu ya closing dari saya. Makasih semuanya. Oke, sebenarnya gini juga Pak Pendeta, ya Pak Pastor, bukan cuma teman-teman Tritunggal yang nggak percaya kalau Yesus itu adalah Bapa. Yesus sendiri pun nggak percaya kalau dia adalah Bapa, Pak Pastor. Yesus pun nggak percaya gitu loh. Andai kan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini, Yesus pun mungkin goleng-goleng kepala dia, aduh. Karena apa, banyak narasi di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya bukan Bapa. Contoh Yohanes 57:5-37 tadi kan, Bapa yang mengutus aku. Matius 7:21, mengikuti kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia tak mengatakan yang mengikuti kehendakku, bukan, tapi kehendak Bapa yang mengutus dia. Yang mengikuti kehendak Bapa yang mengutus dia, itulah yang sampai ke dalam kerajaan Allah gitu loh. Ya, terus di dalam Yohanes 5:37 Yesus menyatakan dia bukan Bapa karena dia utusan dari Bapa. Dia mengatakan dalam Matius 11:25 juga Yesus menyatakan dia bukan Bapa karena dia berkata, aku bersyukur padamu gitu loh. Di situ kalau di padamu, di situ ada isim ya, isim isyarah dalam bahasa Arab itu. Isim isyarah itu yang menunjuk kepada yang jauh dia. Padamu katanya jauh orangnya gitu loh. Itu bahasa Yunani bukan Arab, Bang. Iya. Aku sengaja ini Pak Pastor menyampaikan begitu untuk meng-refresh lagi pelajaran saya tentang Nau dan Sorok gitu loh.
Jadi kata guruku begitu, ketika kau baca bahasa Indonesia, coba kembalikan kepada gramatikal ke bahasa Arab supaya kau bisa memahaminya lagi gitu loh. Ya, di situ Yesus berkata di dalam ayat itu gitu loh. Ya, bahwasanya Yesus itu bukan Bapa, banyak narasinya gitu loh. Tapi ya itu urusan Pak Pastor ya. Ketika Pak Pastor itu memiliki denom menyatakan Yesus itu adalah Bapa, teman-teman Tritunggal mengatakan memiliki denom di bahwasanya Tuhan itu Tritunggal, bahkan ada lagi denom-denom yang lain. Tapi apapun denom dari kekristenan, ya kalau boleh jujur nih Pak Pastor, itu menambah keimanan kami sebagai umat Islam. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pernah mewasiatkan dengan mengatakan orang Yahudi, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang masuk surga itu cuma satu golongan. Yang ikutin aku dan juga para sahabatku. Berkali-kali saya katakan berdasarkan surah Al-Anbiya 107, teman-teman Kristen ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang berupaya menutup diri dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian tidak memiliki dasar, tidak memiliki alasan yang dibenarkan untuk menolak kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa semakin bertambah Imam Faruq dengan dinamika yang ada, pluralisme yang ada dalam diri teman-teman Kristen? Karena benar kata Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga, dia mengikuti aku dan juga para sahabatku. Kamilah umat Muslim yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Nabi sholat, kami sholat. Nabi puasa, kami puasa. Apa amal ibadah yang dilakukan Nabi, itu kami lakukan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW 72 golongan yang dikatakan masuk neraka itu siapa? Contohlah, maaf nih Pak Pastor, yang mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Kristen Tritunggal, Kristen denom apa lagi? Denom Warnes, Yesus Only, dan Kristen denom lainnya terpecah. Padahal pada sejatinya mereka ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ada 1 menit bang, poin-poin yang tadi itu amal apa segala macam, Isa kalimat. Tapi kita udah closing statement, cuma kan enggak, itu maksudnya abang review kan, tadi saya juga mereview kan, abang udah review. Nah, udah habis Pak Pastor. Kalau dialektika kan, kalau kita udah closing statement. Nah, tadi kan saya simpulkan tuh review penjelasan abang kan tentang. saya tadi bertanya, saya kan tadi. Oh ya udah kalau nggak mau mengingatkan orang tentang dalil sendiri ya udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Nah, kalau closing statement kita nggak bisa lagi menanggapi lagi Pak Pastor. Iya, bukan menanggapi, tapi maksud saya abang mengingatkan dalil-dalil yang tadi itu abang perjelas yang di Quran dan hadis. Tapi kalau nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, ini nggak usah kita apakan lagi ya. Intinya begitu teman-teman ya. Semakin menambah keimanan kita. Ya maaf cakap Pak Pastor ya, kalau boleh saya bernarasi. Ketika jangankan menjadi orang beriman, ketika menjadi orang kafir aja, mereka tuh terpecah belah dalam kekafirannya kalau iya masih silakan, masih udah habis tapi bisa tambahin karena tadi saya selang. Nah, poin-poinnya tentang amal apa mau diulangi apa mau diingatkan kepada umat apa enggak usah tentang amal tentang Isa. Oh ya udah. Oke. Berarti Bang Faruq ini benar-benar nggak percaya Yesus adalah Bapa kan? Yesus pun nggak percaya loh Pak Pastor. Oh, berarti hanya ada 2 golongan kalau di kita Bang, percaya Yesus adalah Bapa sama tidak percaya Yesus adalah Bapa. Hanya 2 golongan Bang, yang masuk surga itu yang percaya Yesus Bapa. Tapi kan ada golongan lain yang nggak percaya. Hanya 2 Bang, percaya Yesus Bapa dengan tidak percaya Yesus Bapa, makanya 2 golongan. Apakah Advent percaya kalau Yesus itu Tuhan? Abang nanya lagi nanti kalau ketemu mereka. Abang nggak percaya Yesus Bapa kan? Yesus itu Tuhan. Abang Faruq nggak percaya Yesus adalah Bapa kan? Bukan saya yang nggak percaya, Yesus yang nggak percaya. Berarti kan hanya 2 golongan. Oke Bang Faruq, thank you ya. Keren. Oke lah, next lah kita diskusi lagi Pak Pastor ya. Nanti gini aja Pak Pastor gini.
Kalau Pak Pastor bertanya ke saya, ini jujur ya, dalam dialektika tadi itu kurang tajam. Ketika bertanya tentang Islamnya kurang tajam. Karena apa? Pak Pastor itu tidak memberikan dalil atau data secara eksplisit, di mana data di dalam Al-Quran, baik itu dalam bentuk kalimat maupun kata, ya, tidak Pak Pastor kutip untuk menyerang keimananku. Gini Jadi Bang. kurang seru ya debatnya. Saya lebih senang menjelaskan Alkitab itu daripada bertanya tentang kitab orang lain. Makanya kalau abang nggak keluarkan dalil, saya nggak akan tanya. Tapi kalau abang keluarkan dalil, saya akan tanya Quran Bang Kadis Bang. Itu. Saya lebih senang menjelaskan Alkitab Bang daripada menjelaskan kitab agama orang. Karena abang lihat di sini kan, abang kena, iya kan, Tritunggal kena, siapapun kena. Iya kan, kecuali yang percaya Yesus adalah Bapa. Kan enak nih sayanya Bang. Oke, berarti orang Tritunggal itu dalam pemahaman Pak Pastor itu sesat lah ya? Ya kalau Alkitab bilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi hanya dua golongan, yang percaya Yesus Bapa atau tidak percaya Yesus Bapa. Itu hanya dua golongan, nggak banyak-banyak Bang, hanya dua. Ada kan, hanya ada kambing dengan domba. Nah tadi udah bicara gembala kan, Yesus kan hanya gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya. Nah gitu. Ya kan hanya satu gembala. Kalau Yesus bukan Bapa, Bapa itu kapan menyerahkan nyawanya? Nggak terdaftar loh dia sebagai gembala yang baik. Kalau hanya satu kerjaan, kan gitu kan, satu kerjaan namanya bilang tadi kan, satu misi kan. Tapi bagi Pak Pastor ini kan warnis ya, berarti warnis ya. Bukan, saya Alkitabiah Bang, Kristen sejati. Oke, berarti dalam pemahaman Kristen sejati itu hal yang masuk akal ya, ketika Bapak itu dicobai oleh iblis ya. Di kitab Ayub juga iblis itu mencobai Allah dengan mengajukan pertanyaan kan, coba Ini gimana? kasih saya kesempatan. Siapa? Ini si M ini, coba Pak Pastor tanya. Oh, Tritunggal ini. Berarti si M ini akan mati akan dosanya lah Pak Pastor ya. Oh iya, Matius 8 ayat 24. Bukan saya yang bilang Bang Faruk, Matius 8 ayat 24 Bang. Bentar, ini ada teman juga mau main, saya terima ya. Coba. Berempat kita bisa kan, berempat ya? Bisa. Ya baru saya tahu takmu ya baru. Gimana cara terimanya ini? Ya, Kok minta putuskan gitu? Gimana ya? Gak mau ya? Oh, itu mungkin minta naik apa dia? Oh, berarti dia bukan live ya? Itu komal, bukan live dia komal Pak Pastor. Kita rungkat dulu satu sama lain ya, putuskan dulu kita apanya nih, TikTok apanya nih, TK-nya nih ya. Oke, makasih banyak Pak Pastor ya. Nanti kalau Bang Faruk, Pak Pastor jadi saya follow Pak Pastor ya. Pak Pastor mau fallback saya silakan, tidak fallback pun silakan. Ya, nanti kalau ada tema lagi yang mau didiskusikan, kita boleh diskusi Pak Pastor. Makasih banyak atas waktunya Pak Pastor ya. Jadi bagi kami apapun yang Pak Pastor imani, apapun Pak Pastor imani, apapun Pak Pastor yakini, ya, bagi Pak Pastor lah keimanan Pak Pastor, bagi kami keimanan kami. Selama kita berdiskusi tidak menghujat, ya, kita berdiskusi itu tidak menghujat, mengumpulkan menyampaikan pendapat kita tidak menghujat, kita masih bisa bersaudara, kita masih bisa berdampingan, sehidup sebangsa dan setanah air. Selama tidak ada hujatan atau tidak ada sikap dari orang di sekitar kami memerangi agama kami, bahkan menghina agama kami. Ya. Oke. Banyak atas waktunya Pak Pastor ya, sehat selalu ya.